Tim nasional Indonesia akan menjalani pertandingan berat menghadapi Uzbekistan yang tengah tampil on fire. Para punggawa Garuda akan bertarung dengan sejumlah pilar-pilar kunci skuad Serigala Putih. Kualitas pemain Uzbekistan dinilai jauh lebih unggul ketimbang Indonesia. Abosdek Faizullaev menjadi pemain yang paling mencuri perhatian karena menjadi pemain penting dari CSKA Moskow. Sejauh apa perbedaan kualitas pemain Indonesia dan Uzbekistan? Cetak Gol coba merangkum head-to-head pemain Indonesia versus Uzbekistan sebagai berikut. Ujian berat Sintayong menghadapi monster Asia. Tim nasional Indonesia akan menghadapi ujian berat menghadapi Uzbekistan di babak semifinal. Pertandingan ini akan menjadi laga hidup mati untuk anak asuh Sintayong. Pasalnya, pasukan Serigala Putih dinilai lebih berpengalaman ketimbang Indonesia. Skuad yang saat itu diasuh oleh Rafsan Kaidarov pernah menjadi juara di tahun 2018. Saat itu, Uzbekistan mampu mengalahkan tim nasional Vietnam dengan skor 1-2 lewat babak extra time. Pasukan Serigala Putih juga pernah menjadi finalis Piala Asia di tahun 2022. Sayangnya, Uzbekistan gagal meraih trofi kedua mereka setelah dikalahkan Arab Saudi dengan skor 0-2. Timur Kapadze mengaku gak gentar menghadapi timnas Indonesia. Sang pelatih mengatakan besarnya antusiasme penonton Indonesia gak membuat nyali pemainnya ciut. Sebaliknya, Kapadze menyebut kalau ini justru bisa meningkatkan mental pemain. Di sisi lain, Kapadze menilai timnas Indonesia U23 bukanlah lawan yang mudah ditaklukkan. Pelatih 42 tahun ini menyebut skuad Garuda Muda bakal memberikan perlawanan yang sengit. Secara head-to-head, para pemain Indonesia memang kalah kualitas atas Uzbekistan. Bahkan pasukan Serigala Putih punya market value sebesar 301 miliar rupiah. Ini berbanding terbalik dengan market value timnas Indonesia yang hanya mencatatkan 83 miliar rupiah saja. Meski begitu, Sintayong akan tetap fokus mengincar kemenangan. Hernando Ari versus Abdufokit Nematov. Hernando Ari kembali diharapkan bisa tampil apik di laga semifinal kontra Uzbekistan. Pasalnya, pertandingan ini menjadi ujian sesungguhnya untuk sang kiper di turnamen Piala Asia. Pasukan White Wolves menjadi tim paling produktif dengan telah melesakkan 12 gol. Hernando diharapkan bisa memaksimalkan pemainnya seperti menghadapi Australia lalu. Di laga itu, kiper Persebaya Surabaya ini berhasil melakukan banyak penyelamatan gemilang. Bahkan Hernando mampu meraih clean sheet dan mencatatkan 4 saves krusial. Benjamin Van Breukelen meminta Hernando untuk tetap fokus bersama timnas Indonesia. Hernando diperkirakan bakal adu kuat dengan ketangguhan Abdufokit Nematov. Kiper berusia 23 tahun ini punya catatan gemilang selama perhelatan Piala Asia U23. Gawang Nematov masih belum kebobolan dari 4 pertandingan yang sudah dimainkan. Dia bahkan berhasil membuat para penyerang Arab Saudi frustasi. Padahal skuad The Green Falcons juga menjadi salah satu tim terproduktif di Piala Asia U23. Rizky Ridho versus Abosdek Faizullaev. Rizky Ridho diharapkan bisa mempertahankan konsistensinya menghadapi Uzbekistan. Peran penting sang kapten sangat diperlukan untuk menjaga solidnya lini pertahanan Garuda Muda. Pemain Persija Jakarta ini nggak pernah tergantikan di 4 pertandingan terakhir. Aji Santoso merasa kagum dengan permainan Rizky Ridho di Piala Asia U23 kali ini. Menurut Coach Aji, koordinasi lini pertahanan Garuda Muda cukup baik saat Rizky Ridho memimpin. Selain itu, sang pemain juga mendapatkan pujian setinggi langit dari netizen Thailand. Warganet Gajah Putih terpukau dengan permainan efektif Rizky Ridho saat melakukan serangan. Nantinya sang kapten akan diuji dengan bomber house goal yakni Abosdek Faizullaev. Pemain 21 tahun ini memang baru bermain penuh saat berhadapan dengan Arab Saudi. Faizullaev menderita cedera sebelum turnamen Piala Asia U23. Hebatnya, Faizullaev langsung menunjukkan performa terbaiknya dengan catatan 1 assist kontra Arab Saudi. Pemain dari CSKA Moskow ini juga menjadi viral di kalangan netizen Indonesia. Pasalnya, Faizullaev punya market value sebesar 86 miliar rupiah. Jumlah ini setara dengan gabungan nilai pasar dari satu skuad timnas Indonesia. Justin Hubner versus Kusayin Norchev.
Justin Hubner bakal berjuang mati-matian di babak semifinal nanti. Sebelumnya, bek Cerezo Osaka ini telah menjaga ketangguhan pertahanan bersama Rizky Ridho dan Komang Teguh. Namun Hubner dianggap lebih bermain konsisten di 3 pertandingan terakhirnya. Padahal dirinya sempat kurang fokus akibat padatnya jadwal yang dijalani timnas Indonesia. Justin Hubner sempat melakukan gol bunuh diri di pertandingan menghadapi Jordania. Kemudian dirinya juga sempat gagal menjadi eksekutor penalti menghadapi Korea Selatan. Beruntung sang wasit meminta untuk mengulangnya karena kiper bek Jong Bum melakukan kesalahan. Justin Hubner mengaku dirinya beberapa kali merasa gugup. Akan tetapi dia berjanji bakal memberikan yang terbaik di sisa turnamen kali ini. Namun Justin Hubner harus diuji kala berhadapan dengan coach Shahin Norsev. Penyerang 22 tahun ini punya catatan impresif dalam 4 pertandingan terakhir. Norsev berhasil melesakkan 2 gol di laga menghadapi Kuwait dan juga Arab Saudi. Pemain milik FC Netsi ini merupakan penyerang yang bertipikal sebagai target man. Postur tubuhnya yang menjulang tinggi membuat Hubner bakal kesulitan di situasi bola mati. Marcelino Ferdinand versus Umar Ali Rakhmonaliev. Marcelino Ferdinand bakal mendapatkan perlawanan yang sengit dari Umar Ali Rakhmonaliev. Pemain Rubin Kazan ini punya karakter permainan yang keras sebagai gelandang bertahan. Umar Ali diprediksi akan menjalani peran antagonisnya untuk memutus serangan lawan. Pemain kelahiran Namagan ini tampil gemilang di pertandingan perempat final kontra Arab Saudi. Pasukan dari Marco Suarez ini benar-benar dibuat frustasi dengan kegemilangan Umar Ali di posisi gelandang bertahan. Skuad Green Force bahkan hanya bisa melepaskan 1 shot on target saja. Meski begitu, Umar Ali mengakui kalau timnas Indonesia adalah lawan yang sangat tangguh. Apalagi nantinya dia harus menghadapi Marcelino Ferdinand yang telah mencetak 2 gol. Pemain KMS Cadenze ini dinilai lebih berpengalaman dalam membela timnas Indonesia. Marcelino bahkan sudah dipercaya bermain di timnas Indonesia senior. Mantan pemain Persebaya Surabaya ini akan tampil habis-habisan agar bisa dilirik klub Eropa. Hal ini tentunya bakal menyulitkan Umar Ali untuk menghentikan pergerakan dari Marcelino. Sebab pemain 19 tahun ini punya kemampuan menggiring bola yang baik dan menjadi kreator serangan Indonesia. Duel sengit keduanya akan menentukan jalannya pertandingan. Ramadan Sananta versus Abdulqodir Kusanov. Tugas berat sudah menanti Ramadan Sananta yang diprediksi akan menggantikan posisi dari Rafael Strijk. Pemain dari ADO Den Haag ini dipastikan absen karena akumulasi kartu kuning. Sintayong bakal memberikan kesempatan kepada Sananta untuk membuktikan ketajamannya. Striker Persis Solo ini selalu kalah saing dengan Rafael Strijk karena kerap membuang peluang. Padahal Ramadan Sananta menjadi salah satu striker lokal tertajam di Liga 1 dengan mengoleksi 8 gol. Ketajaman sang bomber harus diuji saat menghadapi tangguhnya Abdulqodir Kusanov. Bek Uzbekistan ini akan menjadi lawan yang sengit untuk Sananta karena pengalaman menterengnya. Kusanov saat ini mencicipi kerasnya Liga Eropa dengan membela RC Lens. Dirinya bahkan pernah bermain di Liga Champions dengan mengemas 2 penampilan. Saat itu Kusanov tampil di pertandingan menghadapi Arsenal dan juga Sevilla. Duel panas Sananta dan Kusanov diperkirakan akan menentukan nasib Garuda dalam hal mencetak gol. Saat ini Indonesia sedang membutuhkan kemenangan untuk mengunci tiket ke Olimpiade Paris. Itulah ulasan head-to-head pemain Indonesia U23 versus Uzbekistan U23. Bagaimana pendapatmu? Apakah para pemain muda Indonesia bisa mengimbangi kualitas para pemain Serigala Putih? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.